kayaknya kita salah tempat gitu. Ini ramai benar gitu. Ternyata memang benar tempatnya di sini. Alhamdulillah kami disambut dengan baik, kami diterima dengan penuh rasa persaudaraan, dan kami juga sangat bangga berhadapan dengan ibu bapak sekalian di ruangan yang indah ini. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan sama-sama pada pagi hari ini bisa menjadi kenyataan ke depannya. Jadi terus terang, Masya Allah, kami tadi begitu sampai kaget ya Pak Trijoko. Ini kayaknya kita salah tempat gitu. Ini ramai benar gitu. Ternyata memang benar tempatnya di sini. Alhamdulillah kami disambut dengan baik, kami diterima dengan penuh rasa persaudaraan, dan kami juga sangat bangga berhadapan dengan ibu bapak sekalian di ruangan yang indah ini. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan sama-sama pada pagi hari ini bisa menjadi kenyataan ke depannya. Jadi Pak Kades, Pak Camat, dan juga bapak-bapak ibu yang lainnya, sekali lagi dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan nanti penandatanganan MOU ini betul dikatakan tidak hanya sekedar penandatanganan, tapi bisa diimplementasikan sampai ke sekecil apapun sesuai dengan kebutuhan dari desa Cibubur dan desa-desa lainnya. Saya kira itu sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Karena kalau melihat Pak Kades dan Pak Camat ini memang udah layak beliau menjadi Kades, beliau menjadi Camat. Sambutannya benar-benar sambutan. Kalau saya kan sambutan akademik Pak. Jadi seingatnya saja. Tapi bukan sekedar seingat, tapi betul-betul tulus dari hati saya dari mewakili lembaga eksekutif Trisakti. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pemuda milenial. Nih bawah itu adalah ini Pemala. Wah panjang nih mas. Angkat derajat petani. Siap. Selamat kepada hebat Bernanjur. Wah, terus. Assalamualaikum. Pak, di mana Pak?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Pada hari ini kita kedatangan tim dari Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti Jakarta. Dan pada hari ini kita melaksanakan MOU dengan pihak Trisakti dalam program ekowisata yang mudah-mudahan ini nanti bisa berkolaborasi dengan seluruh warga masyarakat di Desa Cileber. Selain daripada kita tujuannya untuk mendatangkan pariwisata, juga mengedukasi para petani semuanya yang ada di sini belajar bertani secara baik, juga teratur, yang nantinya bisa berkolaborasi dengan pengurus BUMDes di sini, dan arahnya punya motivasi untuk bertani, untuk menanam. Di samping itu bahwa di Desa Ciber ini potensi terbesarnya adalah pertanian dan perkebunan. Nah, ini kita ingin memaksimalkan dengan sepenuh jiwa raga dan soliditas dari para stakeholder yang ada. Salah satunya kita ada pendampingan dari perguruan Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti yang mudah-mudahan dalam jangka waktu dekat kita akan realisasikan. Makanya kita butuh bimbingan dan arahan dari para akademisi agar segala langkah dan tujuan kami itu betul-betul sesuai dengan ekspektasi warga masyarakat Desa Ciber khususnya dalam bentuk kesejahteraan ke depannya. Di samping sisi lain bahwa ini nanti akan dibikinkan cottage-cottage, di samping jalan juga ada aulanya, termasuk nanti berkolaborasi dengan warga masyarakat untuk homestay dan sebagainya. Dan sarana edukasi juga untuk para pelajar. Di sana kita akan siapkan bagaimana cara menanam, cara mencampur, membajak dan sebagainya. Ini bagian daripada konsep ke depan agar warga desa, para petani juga motivasi untuk bertani, agar profesi petani itu menjadi sebuah kebanggaan dan menjadi sebuah kesejahteraan bagi warga masyarakat. Termasuk nyasong meeting lah, bisa dipakai bagi saudara pertemuan lah. Jadi rencana saung teh ketika di kecamatan itu kan satu titik di desa hiji. Itu di bawah di titik hiji, di ujung di titik hiji, di bawah tangan hiji. Jadi mudah-mudahan ada motivasi dan berkolaborasi untuk menanam, tapi sesuai dengan arahan kita, arahan teman apa yang diboleh diakan kita arahkan. Ya makanya ini tanah ini yang kosong cadangan. Jadi cadangan nanti rencananya biar bagaimana baiknya lah setelah melalui pendampingan. Ini rencana kan ada kolam juga di sini, yang tujuannya selain memperindah juga untuk tabungan air. Terus mungkin ya bangunan dan sebagainya. Ini rencana di sini tuh taman, ada taman. Paling side plan kasarnya aja, yang basic side plan-nya kita juga bisa dapat dari kondisi yang ada di sekarang. Kita diskusikan di kampus, kemudian kita tim ke sini lagi lihat kondisi yang real, gitu ya. Kasarnya saja ya. Ya. Pancasila juga ada. Nanti minimal yang ada di Bapak sekarang ini apa? Kalau belum ada, kita sama-sama. Oke. Side plan sederhana aja supaya kita zoningnya tahu, supaya nanti jangan sampai bongkar terus tiba-tiba berubah. Oh, penting ini nggak cocok kita jadikan ini. Ya kebetulan ini juga kan tanaman itu memang umurnya pendek Pak. Jadi sengaja ini untuk budidaya awal itu nanti kedepannya tanamannya juga pengennya variatif. Ada bulan Suasananya nanti mungkin beda. Hari ini tadi cuma sambil-sambil, akhirnya sekarang rumah-rumah itu semua ada. Itu masih banyak lahan ya. Dan kalau wisatawan pulang, mereka beli Kantor kecamatan juga ada semuanya.
Kalau Pak Margaluyu kelihatan Pak tuh, itu yang tower itu. Yang Margaluyu itu, lapang itu. Ada sampai itu nanti beres bisa Pakai sebatas ini bikin karena apa itu kaitan anak-anak itu diarahkan ke kan itu sih bikin kali sampah ya gitu ya dulu kreativitasnya dari sampah itu kita Baik, setelah kami tadi melakukan penandatanganan MOU, kami berkunjung ke lokasi yang memang sudah diplotkan oleh Pak Kades ya, dan surprise ya, dan suatu kejutan buat kami bahwa ini daerah lokasi yang didatangi oleh kami ini adalah salah satu lokasi yang punya potensi besar. Kenapa kita katakan potensi besar? Karena apa? Didukung oleh banyak hal, ya, antara lain yang terkait dengan pariwisata maupun ekowisata yang ada di sekeliling lokasi yang kita ada sekarang ini. Kenapa? Kedepannya memang kita mengharapkan nanti bentuk kerjasama yang lebih intens lagi, lebih realistis lagi, dengan kita nanti akan mengirimkan para dosen, peneliti, baik itu mahasiswa maupun beberapa peneliti yang terkait dengan instansi dari luar yang kita akan coba kembangkan, di mana di lokasi ini mudah-mudahan saja step by step, tapi dengan kebersamaan ya, antara masyarakat desa dan juga nanti dari tingkat kecamatan, kita bisa sama-sama mengeksplor objek atau atraksi apa yang nanti akan kita lakukan di awal-awal kita membina suatu desa di sini ini. Dan juga mudah-mudahan saja yang paling penting adalah masyarakat desa sendiri, karena tanpa masyarakat yang membantu kami nanti kita tentunya akan terhambat atau ada beberapa kesulitan. Kita sudah punya beberapa contoh yang kita lakukan di beberapa desa, khususnya desa binaan, desa wisata kita di Kuningan dan di Serang, dan mudah-mudahan ini menjadi salah satu contoh juga yang bisa kita nanti tampilkan sebagai salah satu produk bersama antara SMK dan pemerintah desa Cibubur. Saya kira itu. Baik, kalau berkaitan dengan pariwisata atau pengembangan wisata di beberapa desa dengan lokasi yang ada saat ini, kami bisa mungkin nanti memulainya dari bagaimana kita mencoba melakukan zoning di mana tentunya bersama dengan beberapa personil yang ada di pemerintah di desa Cibubur. Jadi kita menzoning apakah ini bisa kita lakukan suatu upaya, misalnya saja untuk wisata edukasi, wisata agro ya, karena kami lihat di sini sudah mulai melakukan pembibitan. Jadi wisata agro itu juga mungkin tidak hanya kita melakukan melihat ya, apa budidaya daripada tanaman-tanaman atau buah-buahan yang ada di lokasi ini, tapi juga bagaimana nanti kita bisa mengedukasi, baik itu edukasi masyarakat, khususnya para siswa sekolah, yang mungkin nanti kita akan lihat bagaimana mereka bisa mengetahui bermacam-macam produk daripada agrowisata yang ada di lokasi ini. Nah, selain itu, kalau melihat view-nya di sini, kita juga bisa nanti melihat satu konsep di mana kita memanfaatkan view dengan membuat satu properti atau suatu sarana di mana para pengunjung, baik itu wisatawan maupun masyarakat dari luar desa Cibubur, itu bisa merasa nyaman dengan menikmati pemandangan alam yang ada. Di situ kita akan coba buatkan konsepnya di mana mereka bisa melakukan proses relaksasi, tapi masyarakat juga terlibat. Ya, masyarakat nanti bisa menyiapkan konsumsinya, makanan. Kalau memang perlu, nanti kita akan coba lakukan salah satu daya tarik kita memperkenalkan kesenian dari desa Cibubur ini sendiri. Banyak sebenarnya potensinya yang bisa kita lakukan, namun tahap awal kita akan lakukan zoning dulu. Mana daerah yang, mana titik-titik yang memiliki potensi yang memang betul-betul bisa dibangun cepat dengan sumber daya yang tidak terlalu dari sisi finansial tidak terlalu mahal, dan beberapa bahan maupun peralatan yang bisa kita upayakan tanpa membutuhkan biaya yang mahal. Jadi tahap demi tahap, dan saya yakin ini bisa kita lakukan bersama-sama.
Nah, ini salah satu contoh lahan yang bisa kita jadikan salah satu objek wisata atau daya tarik wisata, di mana lahan seperti ini kalau di kota-kota besar sudah jarang kita temui. Ini suatu hamparan sawah yang masih hijau ya, apalagi nanti kalau dia sudah mulai menjelang panen ini akan menjadi kuning semua. Nah, lahan ini yang memang nanti merupakan salah satu daya tarik dari Desa Cibeber, di mana kita akan coba membuat satu wisata edukasi. Kita mungkin tahap awal kita mengundang siswa-siswa sekolah di sekitar kecamatan Kiara Pedes ini. Nah, dari situ kita akan coba angkat, kita viralkan supaya Desa Cibeber ini dengan lokasi lahan yang ada ini bisa menjadi salah satu potensi wisata yang menjadi daya tarik khususnya bagi masyarakat, baik itu di Jawa Barat maupun sampai ke Jakarta nanti. Ini sangat-sangat baik, bagus sekali, dan mudah-mudahan ini tetap dipertahankan. Pada Cibeber Pak Abdullah Sadap selaku Sekjen Pusat Abdesi yang telah bekerjasama dengan perguruan tinggi Sekolah Tinggi Trisakti Jakarta, sehingga pada hari ini ada MOU ya antara desa pemerintahan Desa Cibeber dengan Trisakti mengenai yang berkaitan dengan potensi-potensi alam yang ada di wilayah Kecamatan Kiara Pedes. Untuk kali ini baru Desa Cibeber, untuk selanjutnya insya Allah diikuti dengan desa-desa yang lain yang berada di wilayah Kecamatan Kiara Pedes. Ada dasarnya, apalagi tadi dengar paparan dari dosen Trisakti berkaitan dengan Kartu Indonesia Pintar. Insya Allah mudah-mudahan warga Kiara Pedes banyak yang kuliah di sana, sehingga ya warga masyarakat Kecamatan Kiara Pedes minimal warga masyarakatnya mempunyai ijazah S1 ya. Demikian ya, yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya kata dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya berada di Desa Cibeber, Kecamatan Kiara Pedes, dan alhamdulillah pada hari ini pula kami kedatangan tamu dari Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti Jakarta. Harapan dari kami di desa dan kecamatan adalah bahwa di desa ini nanti kita akan bangun menjadi desa wisata dan desa untuk pertanian ya. Ke depan diharapkan bahwa kunjungan wisata tidak hanya ke desa yang lain, tapi desa ini kita akan optimalkan. Alhamdulillah view-nya sangat bagus, dan berbagai pertimbangan yang kita lihat, ini ada hamparan sawah, kemudian hamparan sayur, dan ini adalah tanahnya tanah milik desa itu sendiri. Jadi saya minta nanti Pak Kepala Desa dan masyarakatnya agar mendukung kegiatan ini, sehingga ke depan diharapkan akan menambah income pendapatan bagi masyarakat kaitan dengan tingkat pertumbuhan ekonominya. Ya, sehingga di samping derajat kesehatannya tinggi, kesehatannya bagus, didukung dengan penghasilan yang bagus pula, mudah-mudahan dengan kehadiran dan akan dibangunnya desa wisata, kemudian desa tentang ekopendidikan dan pertanian ini ya, untuk bagaimana agar masyarakat tahu ini memiliki nilai jual yang sangat tinggi, mulai dari view-nya, tempatnya, dan ini tengah hari seperti ini saja cuacanya sangat nyaman untuk kita. Jadi sekali lagi saya menyampaikan terima kasih, mengapresiasi kepada Sivitas Akademi dari Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti Jakarta yang insya Allah akan mendampingi desa kami, akan memberikan edukasi, akan mengawal kaitan dengan bagaimana agar tempat ini bisa nilai
jual pariwisatanya lebih bagus lagi ke depan. Sehingga pendapatan desa itu akan meningkat PADS-nya dari tempat ini pula. Di samping ke desa juga masyarakatnya bisa berdaya dan bisa meningkatkan perekonomiannya melalui kegiatan-kegiatan pendidikan, melalui kegiatan-kegiatan pertanian dan yang lainnya. Kemudian nanti homestay-nya kita rumah-rumahnya akan diupayakan bagaimana agar mereka mampu ada di desa itu, senang di desa itu dengan melihat sarapan di pagi hari dengan melihat matahari terbitnya. Ya, mudah-mudahan saya berharap ke depan bahwa desa Ciber bisa menjadi desa yang jadi contoh untuk kita semua kaitan dengan pariwisatanya, kemudian kaitan dengan kegiatan-kegiatan pertaniannya, sehingga pemenuhan kebutuhan masyarakat, pemenuhan nilai ekonomi masyarakat bisa ada di tempat ini. Mudah-mudahan itu bisa terlaksana. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada Sivitas Akademi dari Sekolah Tinggi Pariwisata. Mudah-mudahan kehadiran Sivitas dari tim Sekolah Tinggi Pariwisata memberikan keberkahan bagi masyarakat kami di Desa Ciber khususnya dan masyarakat Kiara Pedes pada umumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.